telah merupakan egaliter, sama di hadapan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, andai kata Fatimah binti Muhammad sarakat, mencuri, maka akan aku tegakkan hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukum keadilan Allah yang begitu sempurna. Kemudian dari segi etika, dari segi norma, maka Allah mengajarkan kepada kita norma etika sopan santun, perilaku kita yang baik. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Salah satu ajaran etika yang luar biasa, yang siapapun kalau dia mampu melaksanakan etika ini, pasti di dunia akan menjadi orang yang sukses, dan juga di akhirat pun pasti akan mendapatkan kesuksesan, bahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ajaran etika yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kata Allah, wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih. Kalau ini sudah distatuskan sebagai hambanya Allah yang maha pengasih, pasti akan dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat hamba Allah yang maha pengasih ini? Yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yamshuna 'alal ard, yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan sikap rendah hati, dengan sikap yang senantiasa toleran, rendah hati, merasa dirinya tidak lebih dari orang lain dan tidak memandang orang lain lebih rendah dari kita. Meskipun kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, dengan harta itu tidak menjadikan diri kita sombong seperti Haman, seperti Qarun. Ketika kita dititipi oleh Allah jabatannya tidak menjadikan kita menjadi orang yang sewenang-wenang seperti Fir'aun. Ketika kita dititipi apapun di dunia ini, itu hanyalah mazra'atul akhirah, ladang untuk menanam pundi-pundi amal kita untuk akhirat. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita tidak menjadikan kita menjadi tinggi hati, tetapi kita justru semua yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Inilah orang yang rendah hati pasti akan disenangi oleh siapapun, baik oleh teman, kolega, sahabat, tetangga, bahkan musuhnya pun, orang yang benci kepada kita pun pasti akan mengakui bahwa si A adalah orang yang baik. Buktinya apa? Ketika saya sakiti, ketika saya zalimi, ketika saya bully, dia tetap dalam pendiriannya menjadi orang yang baik, tidak membalas dengan balasan yang sama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sikap rendah hati. Kebalikan daripada sikap rendah hati yang patut dan wajib untuk dijauhi adalah sifat sombong, sifat yang merasa lebih, dititipi harta merasa lebih kaya daripada orang lain, dititipi ilmu merasa lebih pintar dari orang lain, dititipi jabatan merasa berkuasa sendiri. Orang-orang yang semacam ini meskipun berada dalam puncak kekuasaannya, puncak kekayaannya, lambat laun dia akan semakin ke bawah, dia akan semakin jatuh. Karena apa? Di dalam hatinya ada virus al-kibr, kesombongan. Sebagaimana iblis laknatullah yang pernah berada dalam puncak kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala pun diusir oleh Allah hanya karena apa? Karena terjangkiti oleh virus-virus yang namanya kesombongan, virus-virus kibr. Karenanya